Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kelas 4, sehat, semangat, belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Ella dalam mata pelajaran tematik kelas 4, tema 5 tentang menumbuhkan sikap menghargai jasa para pahlawan, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Muatan pelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS dengan pokok materi kita tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat mengenal kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, serta kalian dapat mengetahui beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Anak-anakku, kita mengetahui bahwa kawasan Nusantara merupakan kawasan yang menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu kala. Banyak orang dari luar negeri, salah satunya India, yang datang ke Nusantara dan berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Para pedagang, pemuka agama, pimpinan di setiap daerah, mereka juga menyiarkan atau menyebarkan agama yang mereka bawa. Di antaranya ada Hindu, Buddha, dan Islam. Anak-anakku, penyebaran agama Hindu ini lahir di India. Dengan adanya interaksi masyarakat India dengan masyarakat di Nusantara, maka agama Hindu pun sampai di Nusantara. Mulai dari interaksi inilah ajaran Hindu dikenal di Nusantara. Kerajaan Hindu pertama di Nusantara adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Asmawarman dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Mulawarman. Di sini ada beberapa peninggalan agama Hindu di Kutai, yaitu Yupa. Yupa adalah tugu atau batu prasasti, ya. Kemudian ada beberapa lagi peninggalan candi yang bercorak Hindu. Nih ya, ada Candi Prambanan, pasti kalian sudah tahu ya. Kemudian ada Candi Dieng dan ada yang namanya Candi Gedong Songo. Nah, ini ya. Candi Gedong Songo ini berada di Semarang di Jawa Tengah ya. Tadi Candi Dieng juga berada di Jawa Tengah dan Candi Prambanan ini berada di Yogyakarta. Selanjutnya adalah penyebaran agama Buddha. Nah, agama Buddha juga lahir di India. Penyebaran agama Buddha juga berlangsung dari hasil interaksi masyarakat India dengan masyarakat Nusantara. Kerajaan Buddha pertama di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Raja pertama yang terkenal adalah Dapunta Hyang Srijayanaga pada tahun 683 Masehi. Masa kejayaan Sriwijaya adalah saat dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Nah, di sini ada peninggalan kerajaan Sriwijaya. Di antaranya ada Candi Muara Takus, kemudian ada prasasti Kalangtuo, ada prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, dan prasasti Telaga Batu. Contoh lain, candi-candi di Pulau Jawa yang memiliki corak agama Buddha. Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban di dunia ya, Candi Borobudur. Kemudian ada namanya Candi Mendut. Nah ya, Candi Mendut ini berada di Jawa Tengah juga ya, sama dengan Candi Borobudur. Kemudian ada yang namanya Candi Muara Takus tadi ya, peninggalan agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya ya, berada di Palembang. Selanjutnya adalah penyebaran agama Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui interaksi masyarakat dari berbagai negara seperti Arab, Persia, India, atau Gujarat. Agama Islam pertama masuk di Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Aceh di bagian barat dari Kepulauan Nusantara adalah yang pertama kali menerima agama Islam.
Bahkan di Aceh kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Kerajaan Samudra Pasai, ya. Nah, di Pulau Jawa juga ini kita kenal menyebarkan agama Islam, namanya Wali Songo, ya. Nah, di sini ada beberapa peninggalan kerajaan corak Islam. Yang pertama adalah ini ada nisan Sultan Malik Al-Saleh, ya. Batu nisan ini adalah makamnya Sultan Malik Al-Saleh, ya, sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267, ya. Nah, kemudian di sini juga ada Masjid Demak, dan di situ juga ada gambar Masjid Ampel, ya. Masjid Ampel ini merupakan bangunan yang didirikan oleh Sunan Ampel di Kelurahan Ampel, ya, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Ada lagi di situ gambarnya, ya, Masjid Agung Banten yang berada di Banten, dan Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah masjid peninggalan kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, ya. Dan masjid ini menjadi titik pusat dari segala kegiatan keagamaan di Aceh Darussalam. Nah, sedangkan ini adalah gambar daripada tokoh Wali Songo, ya. Tokoh Wali Songo ini adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ya. Di situ ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, ya. Kemudian ada Sunan Ampel, namanya aslinya adalah Raden Rahmat. Ada Sunan Gersik atau dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Bonang atau Raden Makdum, ada Sunan Giri, Raden Paku, ada Sunan Derajat, Raden Kosim, ada Sunan Muria, Raden Umar Said, dan Sunan Kudus, Jafar Siddiq. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat.